warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya rezeki terhadap kesehatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih kesehatan, sehingga kesehatan itu adalah modal utama kita untuk menjalankan segala sesuatu. Kalau kita sakit, kita tidak bisa bergerak dan aktivitas secara normal. Kalau ada gangguan dari sebagian anggota tubuh kita, maka kita tidak akan bisa beraktivitas secara maksimal. Kita akan berjalan. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah yang berjalan punya kebiasaan. Setelah itu kita banyak bisa beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tidak yang tadi dalam surah Al-Baqarah 11 Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Apabila itu kalau dalam banyak agama wa'ana isyarat wal-ahi Barakallahu sudah membawa." Jadi saudara-saudara saudara dalam perkara-perkara yang ada, ketika kami mengerjakan anak usaha di dalam saudara di Ui, dari kami, saudara-saudara kami memberikan satu dari yang lain. Saudara dari aspek pendidikan, dan kita sebagai keturunan dan agama, karena nenek moyang kita itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Setelah meninggal, maka seluruh keturunan kejahatan dengan Nabi Adam dengan Bani Adam. Allah sudah memuliakan Bani Adam. Jadi manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dimuliakan. Jadi kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita lihat, kita dengan binatang itu ada kesamaannya. Binatang punya kaki, kita juga punya kaki. Binatang punya tangan, kita juga punya tangan. Binatang punya mulut, kita juga punya mulut. Binatang punya hidung, kita juga punya hidung. Itu ya sama ya. Binatang bisa mengambil sesuatu dengan, kalau ada yang dengan kakinya, dengan pakunya. Kalau pernah ada dengan kaki dan tangannya bisa mengambil. Ya. Kalau singa itu ada dengan mulutnya, dengan kakinya, sudah bisa meraih apa saja yang ada di hadapannya. Itu maka begitu, manusia bisa mengambil dengan tangannya, dia bisa berjalan, bisa berpindah, tetap takut dengan
sok buntut, ya sok buntut sapi, enak sekali, sedap sekali, halus sekali. Kita merasakan bahwa baunya harum, ucapannya ini enak sekali. Untuk berbuka puasa masa tahunnya, sok buntut enak sekali. Mungkin juga itu. Kita juga seorang pembawa itu ya, seorang pembawa apa yang dimakan oleh orang lain dan orang-orang setiap kali. Maka kita juga ini berusaha untuk mendapatkan sok tadi ya, itu sama. Jadi bagian yang kita miliki dengan yang dimiliki binatang itu sama. Bagiannya binatang yang tertentu. Jika ada penyakit tertentu, ada kaki, tangan, mulut, hidung, kuping, ya, mungkin rambut, sama. Jika ada dalam aspek perasaan juga ada sama. Jika ada merasakan adanya bau dan harum, bau yang sedap, ada sama rasakan. Jika ada merasakan ada yang dengan sebagian perkara ada yang enak juga sama. Dalam tafsir itu ada antara punya sesama, kemudian jika punya pandangan juga manusia juga punya tidak. Ya, sama. Jika punya itu bisa mencium, jika punya telinga bisa mendengar. Jika punya mata bisa melihat, jika punya alat peraga bisa merasakan mana yang kasar, mana yang halus. Manusia begitu. Manusia punya apa saat tidak ada tangan, jari, rasakan mana kasar, mana halus. Kemudian telinga bisa merasakan mana suara yang merdu dan suara yang tidak merdu. Makanya suaranya mana yang bicaranya mana, nanti bisa merasakan dengan telinga. Itu juga kita dalam membawa mana barang-barang yang baru, dimana itu baunya harum. Tapi ada juga mana yang dalamnya tidak dalam bekerja. Nama ini sekarang dalamnya itu dengan itu loh. Jadi nantinya sejarahnya dan itu juga tidak secara menyerah merupakan nama
Juragan itu luar biasa dengan otak sapi. Tapi ada lagi harga berumur 40 tahun ke atas jangan banyak-banyak makan atau hindari makan karena itu sumber penyakit, karena itu banyak kolesterolnya. Kalau masih remaja seperti anak kelas 1 ini banyak gizinya ya, banyak gizinya itu bisa menambah protein, vitamin luar biasa. Itu adalah dari sumber penyakit itu otak. Manusia punya otak, hewan juga punya otak. Tapi manusia dengan otaknya bisa berpikir, sedang hewan dengan otaknya tidak bisa berpikir. Itu bedanya. Ya. Jadi hewan punya otak, manusia punya otak. Tapi hewan dengan otaknya dia tidak diberi Allah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berimajinasi, kemampuan untuk berkreasi. Sedangkan manusia dengan otaknya Allah memberi kemampuan manusia dengan berpikir, berakal. Dengan manusia bisa berpikir mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang baik. Cara pikir manusia. Dan itu tidak bisa. Jadi hewan itu hanya hidup dengan panca indera saja. Dan manusia hidup dengan panca indera dan akal. Itu bedanya. Akal. Nah, akal manusia sudah diberikan Allah melebihkan dengan makhluk lain, yaitu karena manusia bisa berpikir, sedangkan hewan tidak bisa berpikir. Nah, kalau manusia tidak mengembangkan pikirannya, manusia tidak mengembangkan pikirannya yang Allah, maka manusia itu sama saja dengan apa? Hewan. Ya. Maka manusia itu disebut dengan hayawanun natik. Apa? Hayawanun natik. Apa hayawan itu? Hewan yang berakal. Nah, manusia kalau tidak menggunakan akalnya, maka dia adalah pendirian. Kalau kucing, ayam itu disebut hayawan, tapi hayawan wolu natik. Itulah kalau ayam, kambing, itu juga hayawan wolu natik. Sedangkan manusia adalah hayawan natik. Kita lihat. Jadi hewan itu binatang yang tidak berakal, sedangkan manusia adalah binatang yang berakal. Jadi kita coba sama dengan ayam, sama dengan ikan, sama dengan kerbau. Bedanya apa? Mereka tidak berpikir, kita bisa berpikir. Maka berbeda ya, sehingga manusia itu berbeda dengan hewan. Dari aspek manusia itu bisa berpikir, hewan tidak bisa berpikir. Itu kelebihan. Di dalam agama dalam memberikan memuliakan manusia dengan pikirannya. Maka antara manusia juga terjadi perbedaan. Ada manusia yang punya kelebihan, ada manusia yang tidak punya kelebihan. Ada manusia yang biasa, ada
dengan pikirannya itu manusia bisa membuat sesuatu, ya, sesuatu yang bisa digunakan untuk hal-hal kebutuhan manusia itu sendiri. Itu karena apa? Karena manusia bisa mengembangkan pikirannya. Ya, ada manusia yang kreatif, ada manusia yang tidak kreatif. Nah, ya. Manusia yang kreatif artinya manusia yang menggunakan pikirannya, tidak mampu mengembangkan pikirannya secara maksimal. Jika manusia yang kreatif adalah manusia yang bisa mengembangkan pikiran dan akalnya secara maksimal, maka itu akan dilebihkan oleh Allah. Jadi manusia yang kreatif di hadapan Allah itu dia mulia, ya. Maka kita masih remaja, ya, masih muda-muda ini supaya kita bisa mengembangkan pikirannya semaksimal mungkin. Untuk apa? Ya, untuk berpikir tentang apa? Ya, berpikir tentang hal-hal yang ada di hadapan kita, berpikir tentang alam semesta ini. Sebenarnya apa? Ya, kita belajar itu juga berarti menggunakan pikiran. Jadi orang yang belajar itu dia juga memenuhi kewajibannya, yaitu mengembangkan pikiran, menggunakan pikiran. Nah, orang yang belajar berarti dia itu tidak menggunakan pikiran dan tidak mengembangkan pikiran. Maka kita ketahui antara teman-teman yang belajar dengan teman-teman yang tidak belajar, kita bisa tahu kira-kira teman-teman yang tidak belajar itu apa akibatnya? Ya, dia mungkin tidak banyak tahu tentang sesuatu, ya. Tentang teman-teman yang banyak belajar, dia akan tahu tentang segala sesuatu. Itu bedanya. Maka supaya kita mengetahui segala sesuatu, maka kita harus mengembangkan akal pikiran kita untuk belajar. Jadi belajar itu artinya menggunakan akal pikiran supaya pikiran kita terus berbuah, maka kita harus belajar. Maka kita sekarang ini sedang dalam pengembangan pikiran dan caranya untuk pesantren tarbiyah. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 tarbiyah, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 tarbiyah. Itu kita sedang dalam tahap mengembangkan pikiran. Kita sedang dalam tahap menggunakan akal pikiran kita untuk belajar. Nah, kalau kita sudah terlatih menggunakan pikiran kita untuk berpikir, maka pikiran kita semakin lama akan semakin kuat. Tapi kalau pikiran kita tidak menggunakan untuk belajar, maka pikiran kita semakin lama akan semakin lemah. Ya, gitu. Jadi kalau akal pikiran kita tidak dilatih untuk belajar, maka kekuatan akal pikiran itu semakin lama akan semakin lemah. Semuanya banyak tidur, banyak tidur di kamar, habis subuh tidur, makan, tidurkan di mana nanti? Diteruskan di kelas, tidur lagi, ya. Habis itu jam 1 pulang makan, sholat, tidur.
tidur lagi. Pulang sekolah, asal tidur lagi. Malam makan, tidur lagi. Begitu terus. Kapan Al-Quran ini biasa? Tidak ada waktu untuk asal Al-Quran. Maka karena setiap harinya itu ada makan tidur, maka tertuakan akal pikiran ini dalam berpikir itu semakin lama akan semakin lemah. Tidak mungkin nanti kita tidak bisa berpikir sama-sama karena tidak pernah diasah akal. Tapi beda dengan yang menggunakan kata-kata secara terus-menerus, kita terus. Ada teman-teman yang sangat rajin dalam belajar. Habis itu ada apa? Habis itu belajar. Nah, akan dipelajari nanti apa? Mungkin mengenal sekolah, mungkin mengkaji tafsir, Al-Quran, atau mungkin belajar matematika. Ya, nanti kelas sudah begitu. Dari jam 7 sampai jam berapa? Jam 2 ada belajar terus belajar. Kita tidak pernah tidur, tapi memperhatikan apa yang disampaikan oleh asalnya. Malah kita sudah belajar. Gitu terus ya. Akal kita sangat terus. Karena akal kita terus, maka akal kita itu semakin lama akan semakin kuat kemampuan berpikirnya. Maka akan terjadi perbedaan antara
pakai mesin mungkin cuma 10 menit. Manusia telah menemukan pesawat, ya, maka dia bisa melakukan perpindahan dari kota-kota yang lain secara cepat. Dari Jogja, Jakarta, pakai pesawat itu cuma setengah jam. Tapi kalau pakai andong, berapa hari? Pakai andong. Ke Jakarta pakai andong, jalan berapa hari? Nah, ya baru sampai Semarang, udaranya udah capek ya, nggak sampai Jakarta ya, mungkin ya. Udah capek, Jakarta pakai andong, bulan. Itu contoh. Jadi dengan akalnya manusia sudah mencapai kemajuan yang luar biasa. Dari aspek kalkulasi, dari aspek-aspek yang lain. Maka kalau kita ingin menjadi maju, itu ditentukan oleh seberapa besar kita menggunakan akal pikiran kita. Jadi kemajuan suatu bangsa atau kemajuan seseorang itu ditentukan oleh seberapa besar dia menggunakan akal pikirannya untuk berpikir. Kalau kita dalam berpikir, maka kita akan menjadi maju. Kalau kita dalam berpikir, tapi kalau kita berpikir secara maksimal, maka kita akan menjadi negara yang maju. Kita bisa lihat ada negara Amerika, ya, negara Jepang, luar biasa kemajuannya. Kenapa? Karena mereka menggunakan akal pikiran. Sehingga dengan akal pikiran itu mereka bisa menemukan berbagai macam penemuan. Yang kemudian hasil penemuan itu digunakan untuk kehidupan mereka. Ya, ada yang menemukan ya, pesawat, yang menemukan alat transportasi yang lain seperti kendaraan motor, hingga dengan itu mereka sudah ada yang maju. Sekarang Cina itu luar biasa kemajuan sekarang dia, luar biasa. Dari ada HP, jadi kalau dulu HP itu Amerika yang paling top dulu, ada iPhone sama lain. Tapi kemudian itu oleh Cina ditiru. Oleh Cina beli iPhone, kemudian dipelajari apa kemudian dari iPhone, bagaimana teknologinya itu dipelajari. Lalu ditiru, tapi kemudian meningkat persis, tapi bisa ditingkatkan. Mungkin modelnya ditingkatkan, kecepatan sinyalnya ditingkatkan, sehingga kita bisa memproduksi HP yang kekuatannya
artinya Oppo. Artinya apa? Oppo. Nah, itu kan artinya Oppo. Artinya lagi Vivo. Banyak ya produk-produknya. Kenapa seperti itu? Karena Cina itu bisa meningkatkan atau menggunakan pikiran sangat maksimal sehingga mereka bisa kreatif. Nah, kita sebenarnya bisa meniru negara-negara Barat maka tingkatkanlah penggunaan Alkitab dengan kita rajin belajar. Jadi karena kita masih kelas kecil, masih kelas analia, inilah waktu yang sangat baik dari kita untuk meningkatkan, mengembangkan akal pikiran kita dengan belajar. Kalau kita akan belajar, berarti akal kita itu akan berjalan terus. Semakin akal semakin kuat dengan belajar. Akan berlatih, kita akan cepat berpikir, kita akan cerdas. Kalau kita latih, ya, latih. Jika kita akan menjadi orang yang pandai dalam berbagai hal. Jadi pada dasarnya yang orang bodoh itu tidak ada pada dasarnya. Semua orang bisa punya potensi untuk pandai, ya. Jadi semua orang punya potensi untuk menjadi pandai. Cuma tergantung bagaimana dia belajar. Kalau dia belajar dengan rajin, ya semua orang akan berhasil menjadi pandai. Cerdas dan baik itu mungkin dari aspek kecepatan saja. Mungkin orang yang cerdas itu mungkin kalau menghafal pola, mungkin ada yang cuma baca pola hafal. Ya. Tapi ada yang baca lambat, bacanya harus 5 kali baru hafal. Atau dia sangat lambat, bacanya harus 10 kali baru hafal. Tapi itu dari aspek kecepatan saja. Kalau itu dilatih, orang yang bicaranya agak lambat berpikir, tapi dilatih terus, nanti dia akan cepat berpikirnya. Tapi orang yang cepat berpikir, tapi tidak dilatih, orang kita satu cerdasan, tapi dia tidak pernah belajar. Ya, artinya pikirannya lambat. Ya, jadi tidak cerdas. Jadi kecerdasan itu bisa dilihat karena dia tidak melatih kecerdasan dengan banyak belajar. Orang yang dikatakan tidak cerdas, berpikirnya lama, tapi karena belajar terus, nanti dia akan menjadi cepat pikiran. Ya. Jadi kecerdasan itu juga tergantung seberapa besar, seberapa banyak, seberapa maksimal seseorang itu menggunakan akal pikirannya. Maka supaya kita bisa lebih daripada yang lain, kita itu harus banyak belajar. Kalau kita banyak belajar, maka kita akan berbeda dari Allah daripada yang lain. Contohnya mungkin yang satu karena tidak belajar, maka dia tidak naik kelas. Tapi yang satu karena belajar, dia naik ke kelas. Itu kan berbeda. Nah, kalau kita dengan masuk perguruan tinggi,
belajar, akhirnya saya masuk ke universitas sudah saya yakin universitasnya agak kurang dibanding dengan universitas yang lain. Jadi saya tidak pernah dapat tadi. Jadi apa kualifikasi orang dari pertanyaan yang lain itu karena seorang tadi bisa menggunakan akal pikiran untuk belajar dan yang satu yang lain ya tidak menggunakan dari itu belajar. Sehingga nanti juga akan terjadi perbedaan dari aspek prestasinya. Jadi ada anak yang berprestasi, ada anak yang kurang berprestasi, ada anak yang sama sekali tidak berprestasi. Ini kenapa? Karena mereka tidak belajar dengan baik, tidak menggunakan akal pikiran dengan baik. Maka kita anjurkan supaya gunakanlah akal pikiran itu dengan baik. Apalagi yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, ini supaya melatih penggunaan akal pikiran dengan cara belajar yang baik. Banyak membaca, apa saja membaca baik. Mari ada Profesor Dr. Umar Hidayat dan juga memberikan banyak wawasan kepada kita. Dan kita banyak membaca. Baca saja, novel, novel. Anda bisa pilih novel yang baik, apa saja yang baik. Penting kita baca, karena itu bisa meningkatkan imajinasi kita. Jadi imajinasi kita punya khayalan itu akan tinggi, akan jauh kalau kita latih. Gimana cara melatih meningkatkan khayalan imajinasi? Ya dengan membaca novel, baca cerita fiksi itu bagus ya. Yang pertama adalah buku-buku tentang novel untuk kita baca supaya imajinasi kita meningkat. Juga ada yang lain yang kaitan dengan hasil-hasil kreasi seorang kita baca. Ilmu yang lain kita tingkatkan, membaca matematika kita tingkatkan, aspek fisika, kimia kita tingkatkan, matematika juga untuk agama kita tingkatkan, bahasa Arab kita tingkatkan, bahasa Inggris kita tingkatkan.
Jadi